Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Gina Khairunisa dan teman saya Johana Chandrawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Yang pertama, saya akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang. Jadi, zaman keemasan Islam itu adalah periode ketika dunia Arab secara politis bersatu di bawah kekhalifahan. Dan di era ini, dunia Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Dan berikut adalah bidang-bidang yang mengalami kemajuan di peradaban muslim. Yang pertama adalah teknologi. Di era keemasan Islam, para cendekiawan muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologis seperti ilmu bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang gravitasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah ilmu tentang filsafat. Minat terhadap filsafat mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi, dan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam menyuplai karya-karya ilmiah dan filosofis ke Spanyol, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad. Selanjutnya adalah kedokteran. Bidang kedokteran mengalami kemajuan yang sangat luar biasa di era ini. Banyak sekali pakar-pakar kedokteran yang lahir di berbagai wilayah di Islam. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Ibnu Sina. Selanjutnya adalah matematika. Dalam bidang matematika dikenal berbagai tokoh. Salah satunya adalah Al-Khawarizmi. Ialah yang menemukan angka 0 dan dia juga yang menemukan salah satu cabang ilmu matematika yaitu algoritma. Dan yang terakhir adalah astronomi. Di bidang ini bermunculan banyak pakar astronomi seperti Ibrahim Ibnu Yahya An-Naqas. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern. Selanjutnya adalah kemunduran peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tiga faktor mengapa terjadinya keruntuhan. Di sini saya akan menjelaskan tiga faktor yang menjadi penyebab keruntuhan peradaban Islam. Yang pertama adalah faktor ekologis. Karena negara-negara Islam berada di daerah yang gersang, hal ini menyebabkan sulitnya penduduk untuk terkonsentrasi di suatu wilayah. Dan hal ini pula yang menyebabkan rentannya terhadap serangan musuh dari luar. Dan juga pada tahun 1347 sampai 1349 banyak sekali terjadi wabah-wabah mematikan. Selanjutnya adalah letak geografis. Negara-negara Islam seperti Mesir, Syria, dan Irak menjadi target dari serangan luar. Hal ini karena negara-negara itu terletak di antara barat dan timur. Dan yang terakhir adalah hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan barat. Bangsa-bangsa Eropa mulai menguasai pos-pos perdagangan Islam karena pada saat itu kekuatan-kekuatan umat muslim mulai meredup. Dan akhirnya pada akhir abad ke-16 bangsa Eropa menjadi kekuatan baru di dunia perdagangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Johana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Johana Chandrawati, NIM 08, dan saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Gina Khairunisa. Dan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang perlunya pembaruan dan pemurnian. Oke, ada beberapa poin yang di dalamnya akan ada poin lagi, yaitu yang pertama ada pemurnian. Pemurnian dalam Islam yaitu diantaranya sebagai umat Islam kita harus senantiasa mengikuti ajaran syariat Nabi Allah Muhammad SAW dan juga kita harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dan yang selanjutnya pembaruan. Pembaruan ini adalah upaya yang dilakukan oleh beberapa tokoh yang nanti akan dijelaskan oleh saya juga, yaitu diantaranya ada pelurusan arah kiblat, dan yang kedua mendirikan lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan,
pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Dan juga aktif dalam forum atau partai. Dan dari kedua hal ini dapat kami simpulkan bahwa ajaran asli atau ajaran murni atau ajaran yang seharusnya dalam Islam tetaplah harus dilakukan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu adalah suatu kewajiban. Dan juga digabungkan dengan inovasi baru yaitu inovasi pembaruan Islam agar penyebarannya dapat lebih luas dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan yang selanjutnya saya akan membahas materi tentang tokoh pembaruan. Dan tokoh pembaruan pertama yang akan saya bahas di sini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan tumbuh dan berkembang di lingkungan yang agamis. Ayahnya adalah seorang khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta dan beliau telah mendapatkan banyak sekali informasi pengetahuan agama dari ulama setempat. Lalu pada tahun 1888, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji di Mekah. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bermukim di Mekah selama 4 tahun guna mempelajari ilmu agama. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke Indonesia dan berangkat lagi ke Mekah pada tahun 1903 untuk memperdalam ilmu agama yang telah ia dapat dan mempelajari ilmu pembaruan Islam seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Lalu pada tahun 1906, Ahmad Dahlan kembali ke Indonesia atau ke Yogyakarta di kampung halamannya dan menjadi guru agama di Kauman atau di kampung halamannya. Lalu selain itu, beliau juga menjadi guru di Quick School atau di sekolah raja dan juga di sekolah pegawai pribumi di Magelang. Yang selanjutnya adalah gerakan pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu yang pertama pelurusan kiblat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak para ulama setempat untuk mendiskusikan tentang pelurusan kiblat arah sholat. Namun dari diskusi tersebut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan beberapa ulama yang berdiskusi itu tidak menemukan hasil yang pasti, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif untuk mendatangi pihak keraton untuk meminta restu atau meminta izin tentang pelurusan kiblat itu sendiri. Dan karena tidak mendapatkan izin, sehingga sebagai orang yang tahu atau paham mengenai kiblat arah sholat, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa beliau harus gerak sendiri untuk membenarkan apa yang masih keliru, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk menetapkan pelurusan kiblat atau kiblat ala sholat, dan hal ini membuat pihak keraton merasa marah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sebelumnya ditetapkan menjadi khatib tetap Masjid Agung Yogyakarta sehingga status itu dicopot. Lalu setelah itu tidak menjadi penyurut semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan beliau tetap melanjutkan dakwah tanpa batasan. Apa sih maksudnya berdakwah tanpa batasan? Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berdakwah, namun Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak memandang orang-orang di sekitarnya, baik itu golongan maupun gender, sehingga pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah ini saat itu kaum perempuan atau kaum wanita tidak menggunakan hijab karena Kiai Haji Ahmad Dahlan berprinsip atau berpendapat bahwa tidak ada pembatasan gender sehingga baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja, tidak ada yang dibeda-bedakan. Lalu yang selanjutnya, bergabung ke organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam untuk berdakwah dan mendapatkan ilmu agama.
Ya, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bergabung ke Organisasi Budi Utomo dan Masyarakat Islam untuk melanjutkan dakwahnya dan menyampaikan ke beberapa atau ke semua anggota dari organisasi tersebut. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendapatkan banyak sekali informasi dari anggota lain di organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam. Lalu yang selanjutnya mendirikan sekolah tanpa batasan. Sama seperti prinsipnya dalam berdakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mau ada batasan-batasan tertentu seperti golongan ataupun gender, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah tanpa batasan, sehingga ini maksudnya kayak tidak ada batasan bagi murid laki-laki maupun murid perempuan begitu. Dan yang selanjutnya, pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah dengan berbekal ide-ide pembaruan serta pengetahuan serta dakwah yang sudah ia perjuangkan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah mendirikan instansi kesehatan, pendidikan, dan juga ormas untuk membantu Indonesia di masa penjajahan. Seperti yang kita tahu, pada masa itu adalah masa kolonialisme Belanda, yang mana Indonesia sedang diterpa penjajahan atau kependeritaan yang berkepanjangan, sehingga dari sini Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif untuk membentuk suatu kekuatan baru untuk rakyat Indonesia itu sendiri, yaitu melalui fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga ormas itu sendiri untuk berdiskusi dan berbagi ilmu satu sama lain. Selanjutnya ada Buya Hamka. Buya Hamka lahir di Manunjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908. Buya Hamka sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka ini juga lahir dan tumbuh di lingkungan yang agamis. Ayahnya adalah salah seorang pembaru dari Minangkabau. Buya Hamka ini selain mubalik, beliau juga seorang aktivis, pemikir yang kritis, dan juga penulis. Pada tahun 1925, Buya Hamka kembali ke Padang Panjang dari Jawa dan mendirikan tabligh Muhammadiyah di rumah ayahnya. Pada tahun 1927, Buya Hamka menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama beberapa bulan untuk memperluas relasi, dan beliau juga sempat bekerja di percetakan di Mekah. Lalu beliau juga aktif ke dalam beberapa forum seperti Muktamar Muhammadiyah di tahun 1928, lalu bergabung dalam anggota DPR di 1944, dan juga tergabung dalam parlemen Partai Masyumi di pemilu 1955. Yang selanjutnya adalah Gerakan Pembaruan Buya Hamka. Hamka diutus oleh Ghazali Shahlan dan Abdullah Salim untuk ikut andil dalam pembangunan Yayasan Pesantren Islam, dan Hamka membangun perkantoran, masjid, dan juga ruang belajar di Yayasan Pesantren Islam. Masjid tersebut diberi nama Masjid Agung Kebayoran Baru yang kemudian berganti menjadi Al-Azhar, atau Al-Azhar ini merupakan pelopor sekolah Islam modern di Indonesia. Lalu Buya Hamka tentunya tetap melanjutkan dakwahnya, namun pada saat itu sedang ramai tentang pemberontakan DITII atau pemberontakan PKI di beberapa daerah di Indonesia. Dan Buya Hamka ini dianggap berbahaya sehingga Buya Hamka dipenjara oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964 dan dibebaskan pada tahun 1967 pada saat Presiden Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu Buya Hamka mendirikan sekolah dan asrama. Buya Hamka merasa rakyat Indonesia harus mengenyam pendidikan yang layak, dan juga
Mengayom pendidikan tidak hanya dari pengetahuan umum tetapi juga dari pengetahuan agama. Dan Buya Hamka juga ingin mengenalkan tentang tentang agama di aspek-aspek kehidupan mereka, sehingga Buya Hamka juga mendirikan asrama bagi siswa-siswanya. Buya Hamka menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dari tahun 1975 hingga 1981. Buya Hamka merupakan pemimpin yang tegas, pemberani, dan juga uh, berani tanggung jawab. Buya Hamka diberhentikan karena adanya statement atau peraturan dari Buya Hamka itu sendiri tentang larangan perayaan Natal bagi orang Muslim. Hal itu membuat kontroversi bagi beberapa orang pada saat itu, sehingga Buya Hamka diberhentikan menjadi Ketua Umum MUI pada tahun 1981. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1910. Sebetulnya Abdullah ini bukan seorang yang mengenyam pendidikan tinggi, tetapi Abdullah ini ingin belajar secara mandiri dengan cara berguru ke ulama atau ke habib, diantaranya Mu'alim al-Musonif, seorang ahli nahwu, Kiai Haji Ahmad Marsyuki, dan Ustadz Abdul Majid sebagai ahli fikih. Lalu yang selanjutnya Habib Alwi Al-Haddad yang mengajarkan ilmu tafsir, tasawuf, dan juga pidato. Gerakan pembaru yang selanjutnya adalah gerakan pembaru Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i mendirikan sarana pendidikan seperti mengajar baca tulis Al-Quran, lalu mendirikan madrasah ibtidaiyah dan Masjid Al-Barkah. Lalu beliau juga mendirikan Majelis Taklim Al-Islamiyah yang dikelola oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu sendiri dan juga istrinya, dan juga beliau mendirikan Yayasan Perguruan Asy-Syafi'iyah atau YPA yang terdiri dari pendidikan TK hingga perguruan tinggi dan juga pesantren untuk hafiz dan juga yatim piatu. Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini adalah seorang pedagang yang handal. Beliau selalu berdagang dimanapun, bahkan di tempat ia berdakwah sekalipun. Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini berdagang dengan sangat baik dan sukses dan cerdas karena selalu ramai pembeli, karena orang-orang menganggap sesuatu yang dijual oleh ulama itu pasti membawa berkah, dan tak jarang mengundang donatur bagi para pembelinya untuk ikut berdonasi dan ikut mengembangkan sarana-sarana pendidikan yang telah didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu sendiri. Kiai Haji Abdullah Syafi'i juga aktif dalam forum seperti Partai Masyumi, Forum Muzakarah, dan pengurus MUI. Abdullah menentang beberapa kebijakan Gubernur Ali Sadikin karena melanggar syariat Islam. Gubernur Ali Sadikin ini merupakan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, dan Abdullah Syafi'i itu sendiri berasal dari Betawi. Dan mereka berteman baik, namun dengan Abdullah dan Gubernur Ali Sadikin berteman baik bukan berarti Abdullah tidak bisa mengkritik segala kebijakan dari Gubernur Ali Sadikin itu sendiri. Dan Gubernur Ali Sadikin pada saat itu membuat kebijakan tentang legalisasi perjudian dan juga membakar mayat guna menambah lahan-lahan di Jakarta. Namun Abdullah itu menentang karena kedua hal itu atau kedua kebijakan Gubernur Ali Sadikin itu melanggar syariat Islam. Oke, terima kasih
Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.